Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tudrikuhul uyun wa la tumassiluhuz zunun wa taha fi kaifati azamatihil arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalahu ma kana qabla ayyakun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun suripa bihil anbiya wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'atsun amma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan dan senantiasa kita dambakan segala fatwa dan mau'izatul hasanahnya kepada para alim ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah, Masjid Kebanggaan Umat Islam Kota Bekasi, yang tadi beliau memimpin pelaksanaan ibadah sholat zuhur berjamaah. Kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail Hasim, yang kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat untuk memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Dal kiram Bapak Ustadz Irfan Dadi, orang tua kita Bapak Ustadz Muhammad Soleh, dan seluruh para guru orang tua yang kemungkinan pada saat ini saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Alhamdulillah, Kamis yang sangat barokah ini, pada kesempatan yang saat bahagia ini, diri kita termasuk orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang terpilih menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, namun diri kita pada kesempatan saat ini terpilih menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sesibuk apapun pekerjaan kita, kemungkinan banyak penyakit yang kita rasakan, ataupun dari keluarga kita yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sebagainya, tapi kita dapat melaksanakan ibadah pertama, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sekaligus kita mendengarkan untayan nasihat kepada diri kita supaya diri kita dalam pelaksanaan ibadah lebih meningkat lagi dalam kegiatan-kegiatan kualitas daripada ibadah yang kita lakukan. Yang bagaimanapun hadirin yang berbahagia, kebahagiaan kita, keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat, bagaimana diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita melaksanakan ibadah seperti ini. Kita bersyukur alhamdulillah. Kemungkinan saudara-saudara kita ketika dikumandangkan suara azan zuhur dari Masjid Agung Al-Barkah, saudara-saudara kita sekarang ini ada yang sedang shopping, sedang menonton televisi, tidur dan sebagainya. Itulah bersyukurnya kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita bermohon, mudah-mudahan nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan acara bahwa saya akan menyampaikan kultum ataupun kuliah 7 menit yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bagaimana diri kita bisa menambah wawasan keagamaan, terutama diri saya. Jangan sampai diri kita termasuk orang yang ketika nanti dipanggil roh kita dari jasad ataupun badan kita dan kita masuk ke liang kubur baru terasa. Pertama, ketika dikumandangkan azan kita jarang langsung datang ke masjid, bahkan kita punya prinsip baru juga azan.
baru juga qomat, baru juga rakaat pertama. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemungkinan diri kita sering mengabaikan. Ditambah lagi ada kegiatan khatmul Quran dan sebagainya, kita cuek saja. Buat apa baca Al-Quran? Yang baca Al-Quran pun belum tentu paham dan sebagainya. Punya prinsip seperti itu, tidak mau melaksanakan ibadah, pas nanti dipanggil dan masuk ke liang lahat ataupun ke makam yang nanti kita akan tinggal sementara sebelum ke akhirat, apa yang terjadi? Menyesal diri kita dengan mengucapkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Memang terasa pada saat ini kita buat apa ibadah? Buat apa saya kemungkinan tanggang tonggeng di Masjid Agung Al-Barkah? Buat apa saya mendengarkan ceramah agama? Belum terasa, Pak. Tapi nanti ketika kita ada di alam kubur dan alam akhirat baru terasa. Kenapa? Dalam suatu kesempatan hadirin yang berbahagia, itu umat-umatnya dari Nabi Adam yang sekarang ini ada di makam ataupun ada di kuburan, itu pasti doanya tidak lepas, bisa enggak ya Allah kami ini bisa kembali lagi ke dunia. Kalau saya bisa kembali lagi ke dunia, apapun yang Allah perintahkan langsung saya kerjakan. Barangkali orang ini bisa ngambul ini, sholat subuh 2 rakaat, 8 rakaat saya akan laksanakan. Tuh, kalau orang udah begini, Pak, mari bersama-sama. Kalau kata orang Bekasi bilang, mak, mumpung-mumpung nih Pak, Mbak, Ibu, Allah masih sayang kepada diri kita, dan Allah masih memberikan kepercayaan, roh masih ada di badan kita. Dan yang kedua, jangan lepas kita berdoa kepada Allah supaya diri kita jangan sampai lepas, diri kita, iman, keislaman kita locot dari hati sanubari kita. Kenapa? Ya tadi saya katakan, inilah kebahagiaan kita sebagai orang yang pada saat ini datang mengerjakan ibadah. Walaupun kata orang-orang, buat apa saya ibadah di Masjid Agung Al-Barkah? Tapi nanti ketika kita ada di alam kubur dan terutama di alam akhirat ini akan terasa. Hadirin yang berbahagia, dalam suatu kesempatan hadirin yang berbahagia, ada 2 anak kecil yang sedang bermain nih Pak, bermain di pinggir laut. Pertama anaknya yang tinggian dan yang kedua agak pendekan. Sambil bermain di pinggir laut ataupun di pantai tadi, ya namanya anak pasti ada ataupun selisih paham. Akhirnya anak yang pendekan itu dipukul oleh anak yang agak besar. Lari ini, ngambil kayu, ditulis Pak. Di mana? Di padang pasir tadi ataupun di pasir. Pada saat ini teman saya memukul saya. Itu ditulis. Dikarenakan anak kecil biasanya kalau berantem ataupun ribut itu pasti kembali lagi. Biasanya kan kalau orang kampung itu, kalau orang-orang tuanya itu sering melayani aduan dari anaknya. Anaknya sudah bermain lagi, kita masih kesal dengan anak tadi ataupun orang tuanya. Bermain lagi nih. Dikarenakan sudah sore, akhirnya anak ini pulang. Hadirin yang berbahagia, pas dalam perjalanan anak yang tadi pendek tersebut tidak lihat ada lubang, jatuh ke lubang yang tadi. Anak yang tadi tinggian itu mencari tali, mencari untuk supaya anak ini bisa selamat. Selamatlah dengan bantuan anak yang agak tinggi tadi badannya. Akhirnya anak yang tadi diselamatkan, yang pendek itu lari lagi mencari sebuah batu, ditulis. Di mana nulisnya? Di karang. Pada saat ini kawan saya sudah menolong saya. Melihat 2 tingkah laku anak yang tadi, terutama yang pendek itu, yang agak tinggian nanya, kenapa? Kok kamu nulis yang pertama di atas pasir, yang kedua kenapa ada tulisan di karang? Apa kata teman yang pendek? Tadi saya dipukul oleh kamu, walaupun memang hati saya sakit, tapi saya ekspresikan dengan menulis di pasir. Supaya apa? Ketika saya sakit, nanti akan hilang sakit saya dan saya akan melupakan perbuatan kamu ke saya. Sama dengan pasir yang nanti yang ditulis oleh saya terkena adalah dengan debu, dengan pasir ataupun dengan air ombak.
tapi tadi kamu sudah menolong saya sehingga diri saya selamat. Saya tulis di mana? Di karang, supaya teringat terus kebaikan kamu. Kenapa? Dua perbuatan kamu dengan diri saya. Yang pertama kejahatan saya lupakan, tapi kebaikan kamu saya ingat, dikarenakan ini akan membekas kepada diri saya bahwa orang yang berbaik kepada diri saya harus kami balas ataupun saya balas dengan kebaikan. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, kata anak kecil tadi, yang umurnya ataupun yang pendekan, itu nanti akan kita bawa ke alam akhirat, terutama di alam kubur. Sesuai dengan hadis Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, hadirin yang berbahagia, orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah ini, apapun perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, baik bapak serta ibu mencari nafkah, bapak serta ibu mencari hal-hal yang kemungkinan positif, terutama kita pada saat ini ada di Masjid Agung Al-Barkah, dalam hati kita bermohon kepada Allah, yang kita lakukan ketika nanti saya mati itu bermanfaat. Nah, dengan demikian salah satunya, hadirin yang berbahagia, kehidupan kita di dunia ini, supaya hidup kita jangan sampai ke ada alam akhirat, kembali ke alam akhirat, terutama di alam kubur, dengan tadi kita mengucapkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kenapa ya? Saya dulu di dunia, kenapa saya tidak mau sholat? Kenapa saya tidak mendengarkan ceramah agama? Kenapa saya tidak memberikan yang terbaik? Rugi. Nah, dengan pelaksanaan program dari Masjid Agung Al-Barakah, dari pengurusnya, ada kultum, ada pengajian, ini ingatan kepada diri kita. Jangan sampai nanti diri kita kalau sudah mati akan rugi, dikarenakan ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak laksanakan. Ada 3 permasalahan, hadirin yang berbahagia, kata Syekh Al-Mu'adz. Ada 3 yang harus kita hindari supaya diri kita kalau nanti ke alam kubur ataupun ke akhirat jangan sampai kita lakukan. Apa kata Syekh Muhammad Mu'adz? Salah satunya adalah jangan berbuat kemusyrikan. Jangan berbuat hal-hal yang nanti diri kita mengakui keberadaan orang lain, keberadaan makhluk lain selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Bahwa yang namanya syirik, yang namanya menduakan selain Allah, itu adalah kejoliman yang tidak ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita sering kemungkinan melaksanakan ziarah kemana saja, ke makam-makam, terutama ke makam orang tua kita, bahkan ke makam Rasulullah. Kalau kita niatnya hanya semata-mata minta ke makam Rasulullah, ke makam orang tua kita, ataupun ke makam orang yang kita anggap dulu adalah orang yang hebat, wali dan sebagainya, kalau kita salah niat, salah berbicara, itu menjadi musyrik bagi kita. Ini hati-hati. Ketika kita datang ke makam Rasulullah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya ini berada di makamnya baginda Rasulullah, ampunilah diri saya, keluarga saya, orang tua saya, dan jadikanlah saya pengikut baginda Rasulullah. Yang sekarang ini baginda Rasulullah adalah sebagai makhluk yang terhebat di dunia ini, dikarenakan itu adalah utusan kamu. Begitu Pak. Tapi kalau nanti kita salah omongan, ya Rasulullah, saya nih mumpung ada di kota Madinah, hidup saya susah baik nih, urusan saya tidak beres-beres, saya minta ya Rasulullah, langsung Pak, kita mati pada saat itu, walaupun matinya dekat Raudhah, langsung kita musyrik dan masuk nerakanya, dikarenakan kita belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kata Syekh Muhammad Mu'adz, yang pertama jangan kita membawa kemusyrikan. Jangan sekali-kali, apalagi kalau kita minum obat, hati-hati tuh Pak, minum obat walaupun omongannya sederhana. Ketika Bapak lagi puyang-puyang minum bodrek, ini lantaran bodrek ini gue jadi sembuh nih, hati-hati tuh Pak. Bilangnya lantaran bodrek inilah Allah menyembuhkan penyakit saya, seperti itu. Jangan sekali-kali kita menduakan apa dari pembicaraan kita, yaitu kepada hamba diciptakan oleh Allah, kita menjadi hal-hal yang kemungkinan. Salah satunya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal Pak, banyak saudara-saudara kita
ketika pelaksanaan mauludan, terutama mauludan ini, banyak yang mendewa-dewakan hal-hal benda-benda yang kemungkinan menjadi musyrik bagi diri kita. Saya pernah negur kemarin tetangga saya dan saudara saya, ketika dia ngajakin, yuk kita ziarah, dikarenakan ini bawa benda, katanya benda ini lantaran ini nih. Gua katanya sekarang usaha gua hebat, begitu Pak. Saya tegur, jangan Pak, jangan ngomong begitu. Ini semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari usaha kita berdoa ada di makam tersebut. Jangan sekali-kali kita minta, jangan sekali-kali kita membanggakan benda yang tadi kita punya itu. Musyrik tuh Pak, jangan. Itu kata yang pertama Mu'ad. Terus yang kedua, kata Mu'ad, supaya diri kita jangan sampai terlena dan nanti rugi ketika kita mati ataupun ketika kita ada dalam kubur. Apa yang kedua? Biasakan diri kita jangan selalu membanggakan kebaikan yang sudah kita laksanakan, dan jangan sekali-kali kita tidak mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Rasulullah, alamatus saqati arbaatun. Jadi ada 4 Pak, yang nanti pekerjaan-pekerjaan itu yang kita lakukan yang membahayakan diri kita. Yang pertama, apa itu yang pertama? Kata Rasulullah, yaitu tidak lain dan tidak wanisatul zunubil madiyah. Yang pertama adalah orang yang tidak ingat kepada dosa-dosa yang dilakukan. Kemarin ketika 1444 sama sholat ogah banget, sama ajakan guru-guru untuk ibadah ogah banget dan sebagainya, kita ingat itu salah, kita rubah sikap kita. Jangan sampai kita tidak ingat kepada dosa yang kita lakukan. Banyak saudara-saudara kita yang sering kita sakiti hatinya. Terus yang kedua, jangan membanggakan diri kita dengan adanya amal ibadah kita. Alhamdulillah tuh, gue kemarin habis sholat zuhur di Masjid Agung Al-Barkah, sekampung tahu tuh Pak. Nah kalau bisa kita usahakan kita sholat di Masjid Agung Al-Barkah, hanya Allah dan diri kita yang bisa melaksanakan dan mengetahui sikap dan tingkah laku kita. Nah hal-hal seperti ini supaya diri kita bisa selamat harus kita hindari. Pertama, jangan selalu bangga kepada kebaikan yang kita perbuat, dan harus kita ingat dosa yang kita lakukan. Ini nanti akan menyelamatkan diri kita. Terus yang berikutnya, hadirin yang berbahagia, kata Syekh Mu'ad al-Muflis, apa itu? Orang yang punya kebanggaan tersendiri, hebat, mantep, tapi bangkrut Pak. Kata Rasulullah di para sahabatnya, siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tadinya hartanya banyak, nggak ada, miskin dan sebagainya. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang muflis itu adalah orang dimana ketika hidup di dunia ibadahnya rajin, sholatnya tidak tertandingi, pergi umrohnya tiap bulan, pergi hajinya setiap tahun, amal soleh tidak kira-kira, amal di mana saja dan sebagainya, pengajian selalu datang. Tapi Pak, mohon maaf, kalau ngomong nyakiti hati orang, kalau lagi berbicara sampai sakit hati orang, dikarenakan selalu menyinggung perasaan orang lain. Apalagi ada jamaah yang baru datang ke masjid, diomongin tuh sama orang yang tadi, wah tumben ini datang ke masjid, tumben ngaji tuh Pak, orangnya begini langsung pergi dah tuh Pak, betul. Nah walaupun dia hanya ngomong begitu hatinya, orang sakit dikhawatirkan dia belum minta maaf nih kepada orang yang tadi disakiti hatinya. Ketika nanti di alam akhirat dia rencana masuk surga, dikembalikan lagi ke neraka. Kenapa? Masih hidupnya belum minta maaf kepada orang yang dulu ketika hidup di dunia ini menyakiti hatinya. Mari bersama-sama Pak, saya bisa merubah diri kita, saya juga harus merubah diri saya, merubah kita semua. Kalau kemarin kita sering menyakiti hati orang, mari bersama-sama kita rubah. Jangan sampai diri kita termasuk orang yang muflis dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak, yang kita laksanakan pada saat ini menjadi catatan amal ibadah kita semuanya. Memang berat Pak, untuk bagaimana orang supaya menjadi selamat di alam kubur dan di alam akhirat berat. Ibadah, sholat tahajud, orang-orang tidur kita bangun,
dan orang-orang beramal, apa kita beramal, orang-orang lain tidak, orang-orang berjamaah ngantuk sholat subuh dan sebagainya kita bangun. Itulah tantangannya, tapi itulah nikmatnya bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah. Pada saat ini saya yakin Bapak sedang ada masalah, Bapak keluarganya ada yang sedang dirawat rumah sakit, banyak permasalahan-permasalahan, tapi kenapa mau datang ke Masjid Agung Al-Barkah, kita melaksanakan ibadah, mendengarkan kultum, walaupun hanya seperti ini saja, tapi ini ada manfaatnya Pak. Mudah-mudahan diri kita ada tambahan ilmu yang insya Allah sepulang dari sini diri saya bisa merubah perilaku yang kemungkinan kurang berkenan, Bapak serta Ibu menambah lagi wawasan, besok kita berubah. Kenapa? Jangan sampai diri kita rugi ketika nanti kita di alam kubur dan di alam akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.